Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, semoga kita semua sehat, sukacita, dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Marilah kita berdoa mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 1-6. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, kalau kita runut kembali bacaan harian dari Alkitab selama beberapa hari ini, kita bisa melihat bahwa Yesus banyak berbuat kasih dengan mukjizat-mukjizatnya, dengan pengajarannya. Yesus begitu dikagumi, namun sekaligus dipertanyakan. Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bahkan asal-usulnya pun membuat mereka heran. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, dan Yudas? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Pertanyaan, keheranan, dan kekaguman mereka tidak disertai dengan niat baik, tidak dibarengi dengan iman. Bahkan Tuhan terus berkarya dan menjadikan segala sesuatu baik, maka tidak merubah sikap batin yang lebih baik, namun penolakan. Dalam pelayanan ataupun pekerjaan yang kita lakukan, terkadang pun kita mengalami demikian. Dipertanyakan, diremehkan, atau bahkan ditolak dengan sikap yang dingin, membuat perbuatan baik kita sebagai angin lalu, pansos, sok rajin, atau perbuatan baik yang kita lakukan di tempat-tempat tertentu dianggap sebagai kristenisasi dan lain sebagainya. Melalui sabdanya hari ini, Tuhan Yesus memberikan teladan untuk tetap sabar, tetap bertekun melakukan kebaikan-kebaikan, dan memberi pewartaan kabar baik kerajaan surga yang menyelamatkan, seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Dan saat ini, Tuhan Yesus mengutus kita untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita setiap hari. Dialah yang akan memampukan, dan Dia pula akan turut bekerja dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Penyelamat yang sejati. Teguhkanlah iman kami agar kami tetap bertekun dan setia
memberikan pewartaan kerajaan Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarilah kami untuk bertindak bijaksana dan mengandalkan Engkau, agar pewartaan yang kami berikan dapat diterima dan kami tetap setia apapun yang kami alami. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.